Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wahyuni, NIM 204104039, kelas BES A3. Saya di sini untuk memenuhi UTS mata kuliah Ilmu Aswad, Sejarah Fonologi Umum dan Fonologi Arab. Sejarah mengenai fonologi umum bisa terlacak lewat riwayat penggunaan fonem dari setiap waktu atau zaman. Sejarah fonologi umum lebih mengkhususkan membahas mengenai istilah fonem, gambaran mengenai perkembangan fonologi dari waktu ke waktu. Dapat dilihat lewat berbagai aliran. Yang pertama, aliran Kazan. Mykola Chkherzhevsky adalah tokoh dari aliran Kazan. Aliran tersebut mengartikan fonem selaku satuan fonetik yang tidak bisa dibagi dan tidak sama seperti antropofonik, yaitu khas dari setiap personal. Adapun tokoh utama dari aliran ini yakni Baudouin de Courtenay. Ia berpendapat bahwa bunyi apapun yang apabila secara fonetis berbeda disebut sebagai alternan. Dan Ferdinand de Saussure. Di dalam buku yang ditulis oleh Ferdinand de Saussure yang berjudul Cours de linguistique générale atau Kuliah Linguistik Umum, mengartikan fonologi selaku sebuah ilmu mengenai bunyi bahasa manusia. Dan aliran Praha. Fonologi lahir dengan sebuah tanda yakni proposition 22 atau disebut usulan 22, di mana pengajuan dilakukan oleh Jacobson. Jacobson mengartikan fonem pada tahun 1932 dan berhasil menarik perhatian para linguis. Menurutnya, fonem ialah sejumlah ciri-ciri untuk fonis yang memiliki fungsi sebagai pembeda bunyi bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Dan aliran Amerika. Tokoh yang terkenal dalam aliran Amerika ialah Edward Sapir. Pada tahun 1925, ia adalah etnolog sekaligus linguis yang meneliti tentang bahasa Indian Amerika. Tulisan hasil karya yang berjudul Kaguaga membuat ia dijuluki sebagai Bapak Linguistik Amerika sekitar 25 tahun lamanya. Di dalam buku tersebut, ia menjelaskan mengenai arti-arti yang terbaru dan lebih jelas mengenai fonem dan ciri-ciri distintif area tersebarnya fonem. Sejarah fonologi Arab. Ilmuwan pertama yang menggunakan istilah fonetik adalah ilmuwan Perancis, Gessoga. Ilmuwan yang pertama menggunakan istilah fonetik, salah satu cabang ilmu fonologi. Dalam penelitiannya tentang huruf hieroglif, yaitu huruf digunakan warga Mesir kuno dalam menuliskan bahasa mereka. Dan kedua, R.G. Latham menggunakan istilah bunyi sebagai cabang ilmu fisika yang khusus berkenaan dengan bunyi atau fonetik akustik. Pada tahun 1841, R.G. Latham menggunakan istilah bunyi sebagai cabang ilmu fisika. Yang khusus berkenaan dengan bunyi. Fonetik akustik yang mengkaji bunyi menurut sifat-sifatnya sebagai getaran udara yang memandang bunyi bahasa sebagai gelombang bunyi. Pada tahun 1875, E. Brook dan K.L. Markle menggunakan istilah ilmu bunyi sebagai salah satu bidang ilmu psikolog yang khusus berkenaan dengan ucapan. Tahun 1881, Schaeffer menggunakan istilah ilmu bunyi dengan maksud ilmu tentang bunyi bahasa. Dan yang dimaksud dengan fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana keluarnya bunyi, perpindahan bunyi, dan penerimaan bunyi.
Dan menurut Dr. Ahmad Suyuti, mengapa hal ini perlu dipelajari? Karena wujud bahasa yang paling primer adalah bunyi. Bunyi adalah getaran udara yang masuk ke telinga sehingga menimbulkan suara. Istilah fonologi berasal dari bahasa Yunani yaitu pon, yang berarti bunyi, dan logos, yaitu ilmu. Secara harfiah, fonologi adalah ilmu bunyi dan pembagian dan macam fonologi. Menurut hierarki, dalam bukunya Abdul Chair membedakan fonologi menjadi fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Menurut urutan proses terjadinya bunyi, bahasa itu dibedakan adanya 3 jenis fonetik, yaitu fonetik artikulatoris, yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Dan fonetik akustik, yaitu mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, dan intensitasnya. Dan fonetik auditoris, yaitu mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh telinga atau alat dengar. Dan fonemik, yaitu kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Chair mengatakan bahwa fonemik mengkaji bunyi bahasa yang dapat berfungsi membedakan makna kata. Peran fonologi dalam kajian bahasa. Dapat diketahui bahwa fonologi merupakan cabang dari ilmu linguistik yang menitik beratkan pada kajian pengucapan. Pengucapan adalah perantara kebahasaan yang bersatu yang telah digunakan atau diucapkan secara alami untuk berhubungan dan interaksi antara satu dengan manusia lainnya. Pengucapan yang melahirkan bunyi sebenarnya hanya gerakan yang dimulai pada diafragma yang berkaitan dengan diafragma anggota dalam atau yang lainnya, di rongga yang melingkar mulut dan hidung. Gerakan anggota tubuh ini menimbulkan kebisingan yang memenuhi udara sekitar, juga jalan udara atau perantara yang lain yang berhubungan ke telinga pendengar. Dengan cara itu, perangkat pendengar yang lain akan menghubungkan ke otak. Karena itulah, bila sang pendengar berada di sekumpulan orang yang berbicara, maka meresponnya dari kebisingan yang ada di situ, karena dia memahaminya. Oleh karena itu, terbuka kemungkinan bahwa mempelajari ucapan dari sudut yang berbeda-beda dapat memunculkan setiap sudut tersebut. Urgensi fonologi dalam pembelajaran ilmu bahasa. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan perihal bunyi, ucapan yang dipakai dalam bercakap-cakap, sekaligus mempelajari bagaimana mengucapkan bunyi-bunyi ucapan itu dengan benar. Cara mengucapkan abjad bahasa Arab dengan fasih dan benar adalah pekerjaan yang tidak mudah. Misalnya, orang yang terbiasa mengucapkan ngain membutuhkan waktu yang cukup untuk menggantinya dengan ucapan ain secara lebih fasih dan benar. Oleh karena itu, ilmu bunyi bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keakurasian pengucapan bunyi, kata, dan kalimat dalam proses berbahasa. Apabila unsur ini tidak diperhatikan, maka bahasa yang dituturkan tidak akan dipahami dengan baik. Shawaid dan shawamid. Shawaid atau vokal. Shawaid bunyi vokal atau harokat dalam bahasa Arab yaitu fathah, kasroh, dhamma. Dalam pelajaran bunyi bahasa Arab,
Bunyi vokal mempunyai istilah yang sangat beragam. Kata al-harokat disebut al-harokat karena sebagaimana yang dikutip oleh Kamal Bashar dari pendapatnya Ibnu Jinni, yaitu karena bunyi vokal bisa menjadikan huruf dapat bergerak atau dilafalkan. Dan beberapa macam vokal diantaranya yaitu pertama, vokal tunggal. Vokal tunggal, bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat. Dan vokal rangkap, bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf. Dan vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harokat dan huruf. Dan ada kaidah vokal yang meliputi penggunaan harokat, yaitu fathah, kasroh, dan dhammah. Dan kemudian pengertian shawamid atau konsonan, yaitu bisa bunyi letupan, bunyi geseran, bunyi bersuara, dan bisa juga bunyi tidak bersuara. Konsonan selalu mendapatkan hambatan di saluran udara, baik hambatan kuat ataupun lemah, sehingga mengakibatkan adanya letupan atau geseran titik termasuk konsonan. Semua bunyi yang udaranya keluar dari hidung ketika diartikulasikan atau bunyi yang udaranya keluar dari samping kiri atau kanan mulut. Konsonan dalam bahasa Arab ada 28 huruf, yaitu alif, ba, ta, tha, dan seterusnya. Macam-macam konsonan diantaranya ada konsonan menurut mahrojnya, dan konsonan menurut artikulasinya, dan konsonan menurut pita suaranya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.